Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali. Pada hari ini kita akan belajar tentang P5. Ada yang tahu apa itu P5? P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, pada kesempatan hari ini seharusnya Bapak bekerja sama dengan guru kelas 4 karena kebetulan Ibu Verlita sedang sakit. Oleh sebab itu untuk P5 hari ini Bapak saja yang menyampaikan. Baik, sebelum dilanjutkan seperti biasa, marilah kita awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Wildan hanya untuk memimpin berdoa. Sikap berdiri, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk berdoa. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa. Untuk hari ini siapa yang tidak sekolah? Semuanya ada? Oh, Periska sama Siti Salma. Kenapa mereka tidak sekolah? Ya, kita doakan mudah-mudahan Siti Salma dan Periska diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan ya, pada kesempatan hari ini yang akan kita pelajari itu adalah tema di profil proyek penguatan pelajar Pancasila itu tentang gaya hidup berkelanjutan ya. Yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang membuat barang berguna dari sampah atau dari barang bekas. Sebelum dilanjutkan, siapa yang pada waktu subuh tadi bangunnya kesiangan? Siapa yang bangun kesiangan? Salat subuhnya jam berapa? Sekarang kebetulan salat subuhnya jam 4, ya kurang lebih jam 4. Oleh sebab itu dibiasakan nanti kalian bangun tidurnya harus tepat waktu ya, supaya melaksanakan sholat subuhnya juga tepat waktu. Terus coba lihat dulu sebelum dilanjutkan pembelajarannya, barangkali di bawah meja, di bawah kursi ada sampah, boleh diambil dulu, disimpan ke tempat sampah. Ayo, ambil dulu, masukkan ke tempat sampah. Semuanya. Selanjutnya yang akan kita pelajari itu adalah ya, judulnya Sampahku Karyaku. Ya, sebelum dilanjut, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan sampah? Ada yang tahu nggak? Apa? Barang bekas, betul. Terus apa lagi? Sampah itu apa? Selain barang bekas, apa lagi? Botol bisa masuk sampah. Arti dari sampah itu selain barang bekas, apalagi barang yang tidak berguna, yang tidak bisa dipakai. Ya, nah itu secara singkat arti dari sampah. Kemudian apakah sampah itu bisa kita pakai lagi nggak? Bisa sebenarnya. Jadi sampah itu tidak selamanya menjadi barang yang tidak berguna. Kalau kita kreatif, kalau kita punya keterampilan, dan justru dari sampah itu bisa menghasilkan uang, bisa menjadi sumber penghasilan, dan sampah itu bisa kita modifikasi menjadi barang lain yang bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, oleh sebab itu, sebelum kita lanjutkan, Bapak mohon kalian persiapkan dulu alat tulisnya, pensilnya, bukunya untuk pelajaran hari ini. Nah, ini akan Bapak tampilkan ya, video penjelasan tentang
sampah. Silakan simak dulu penjelasannya di video berikut ini. Jangan ada yang ngobrol atau tidak memperhatikan. Simak baik-baik supaya materinya bisa kalian pahami. Pengertian sampah. Sampah dapat didefinisikan sebagai bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang. Umumnya, sampah berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia, seperti kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, pertanian, dan berbagai kegiatan lainnya. Kita pasti sering melihat sampah yang berserakan di sekitar kita, baik itu di pinggir jalan, sungai, hingga di lahan kosong. Padahal membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan aroma yang tidak sedap, banjir, mengurangi kesuburan tanah, hingga menjadi sarang nyamuk. Oleh karena itu, kita harus membuang sampah pada tempatnya dan dipisahkan sesuai jenisnya. Berikut jenis-jenis sampah. Berdasarkan sifatnya sampah dibedakan atas sampah organik dan sampah anorganik. Nah, anak-anak, setelah kalian tadi menyimak materi tentang sampah, bisa kita tarik beberapa materi tadi ya, intinya. Pertama, pengertian sampah itu apa? Sampah itu merupakan barang-barang yang dihasilkan dari aktivitas manusia atau dari makhluk hidup ya. Kemudian sampah itu ada berapa jenis? Ada 3 jenis. Coba sampah apa saja? Pertama, sampah organik. Sampah organik itu sampah yang bisa mudah hancur, dihasilkan dari misalnya sisa makanan, kemudian ranting pohon, daun pohon, kemudian kotoran manusia, kotoran binatang. Nah, itu semuanya termasuk sampah organik. Itu mudah hancur hanya dalam beberapa hari ya. Kemudian yang kedua, ada sampah anorganik. Sampah anorganik itu adalah sampah yang tidak mudah hancur. Contohnya seperti apa tadi? Botol plastik, kantong plastik, kaleng, seng, dan lain-lain. Itu tidak bisa hancur dalam beberapa hari, bahkan dalam ratusan tahun. Sampah-sampah yang tadi, sampah anorganik itu dipastikan belum bisa hancur dengan sempurna. Kemudian yang ketiga adalah sampah 3B. Sampah 3B itu adalah apa? Bahan berbahaya dan beracun. Ya, yang diantaranya bahan-bahan ini adalah merupakan sampah hasil dari misalnya kalian di rumah suka ada menggunakan sabun mandi, sampo. Nah, limbahnya itu masuk ke air, bisa meracuni binatang-binatang yang ada di air. Kemudian pestisida atau racun yang dipakai petani untuk menyemprot tanaman supaya terhindar dari hama, itu juga sama, termasuk bahan beracun dan berbahaya, termasuk sampah juga. Atau asap kendaraan bermotor, itu juga merupakan sampah yang beracun dan berbahaya. Kemudian selanjutnya tadi sudah disebutkan ya, bahaya dari sampah itu apa? Pertama, menjadi sumber pencemaran, ya, bisa mengotori air atau disebutnya pencemaran air. Kedua, bisa terjadi pencemaran tanah. Yang ketiga, pencemaran udara, ya, dari gas kendaraan bermotor, minyak wangi yang pakai spray. Nah, itu mencemari udara. Kemudian yang kedua, sampah itu menjadi sumber penyakit. Penyakit apa saja yang dihasilkan dari sampah? Masuk ke air, diminum oleh kita, bisa terjadi penyakit apa? Sakit perut atau diare. Kemudian kalau dibiarkan di lapangan terbuka,
nanti menjadi tempat penimbunan air, bisa dijadikan sarang nyamuk, ya, terjadi demam berdarah dan lain sebagainya. Oleh sebab itu sampah-sampah itu harus kita bersihkan, ya. Kemudian dibuangnya ke dalam tempat sampah yang sudah disiapkan. Kemudian itu adalah contoh bahaya dari sampah. Kalau sampah dibiarkan di tempat saluran air, itu bisa menjadi sumber apa? Bencana. Bencana apa yang akan terjadi jika sampah menyumbat saluran air? Bencana banjir, bisa terjadi kekurangan air dan lain sebagainya. Ya. Selanjutnya, bagaimana cara memanfaatkan sampah? Nah, inilah yang kita pelajari. Supaya sampah plastik yang anorganik itu bisa berguna kembali, tidak menjadi pencemaran lingkungan, maka harus kita jadikan barang baru dengan cara didaur ulang, dibuat menjadi barang yang baru. Yang akan kita perhatikan hari ini adalah membuat tempat pensil dari botol atau kaleng bekas. Di mana kalian sudah membawa alat-alat dan bahannya? Kita siapkan. Sebelum praktek, Bapak mau kalian bentuk dulu kelompok seperti yang sudah diberitahukan sebelumnya. Membentuk kelompok, kemudian siapkan alat dan bahannya, dan nanti kalian harus mengisi LKPD yang akan dibuat lebih dahulu. Ya, baik anak-anak, selanjutnya sekarang Bapak sudah lihat kalian sudah membawa alat dan bahannya, ya. Alat yang dibutuhkan itu adalah pertama gunting, kemudian bisa juga pisau cutter, ya. Kemudian botol atau kaleng bekas, kemudian sedotan bekas, ingat itu dicuci dulu, ya. Kemudian bisa juga stick and bekas, kemudian untuk perakatnya bisa menggunakan double tip ataupun lem bakar lilin. Nah, caranya nanti kalian potong dulu botolnya menjadi kurang lebih 10 cm, ya. Jadinya dipotong dulu jadi 10 cm, kemudian dibersihkan. Setelah itu tempel menggunakan lem lilin ataupun double tip dikeliling, ya. Di sininya dikeliling pakai double tip. Kemudian kalian potong sedotannya sesuai dengan tinggi botol atau kaleng yang ingin kalian hias, ya. Kemudian nanti setelah disesuaikan dipotong, sedotannya tinggal ditempel ke botol atau kaleng bekasnya. Gimana, sudah paham? Ya, baik. Sebelum dimulai, Bapak mau kasih dulu LKPD-nya biar nanti kalian setelah mengerjakan proses pembuatan setelah melakukan membuat hiasan dari botol bekas, kalian isi LKPD yang Bapak bagikan ini secara berkelompok. Silakan, baik, Bapak kasih waktu 15 menit supaya cepat kalian bekerjasama membuat dulu tempat pensil dari botol atau kaleng bekasnya. LKPD-nya disimpan dulu. Silakan bekerjasama biar cepat selesai. Bapak kasih waktu 15 menit. Sambil kerjasama supaya cepat beres, bagaimana bisa divariasikan, ya. Saling bantu.
sampahnya harus rata, soalnya nanti kalau pas disimpan nggak bisa ini. Ya, anak-anak, waktunya sudah habis ya. Bapak lihat kalian juga sudah beres membuat hasil karya dari botol dan kaleng bekas, dihiasi dengan stick es krim, ada juga yang dihiasi dengan sedotan. Coba Bapak mau melihat untuk setiap kelompoknya hasil karyanya diangkat ke atas ya. Yang dipanggil kelompok 1, mana hasil karyanya? Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 2, mana hasil karyanya? Ya, ini dari kaleng dan kelompok bekas. Tepuk tangan buat kelompok 2. Kemudian kelompok 3. Iya, tepuk tangan buat kelompok 3. Terakhir kelompok 4, mana? Coba diangkat. Iya, tepuk tangan. Coba semuanya diangkat, hasil karyanya semuanya diangkat. Nah, begitu. Baik, sudah cukup. Simpan lagi ke di atas meja. Nah, jadi barang bekas yang ada di sekitar rumah kita itu, jika kita punya ide kreatif, ternyata bisa menjadi barang berguna lain dan bisa menjadi cara untuk mengurangi sampah. Selanjutnya, Bapak tadi sudah kasih LKPD ya. Nah, silakan kalian isi LKPD-nya, diskusi sama teman-teman, ya. Dengan teman-teman satu kelompok, kalian isi sesuai dengan materi yang kita pelajari hari ini. Pertama, tentang pengertian dan jenis-jenis sampah beserta contohnya kalian isi di sana. Yang kedua, apa bahaya dari sampah? Kalian tadi sudah menyimak ya videonya. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mengolah sampah, baik itu yang organik, anorganik, dan sampah yang berbahaya. Setelah itu, kalian nanti kumpulkan LKPD-nya ke depan. Bapak kasih waktu 5 menit, silakan kerjakan. Ya, habis waktunya anak-anak untuk mengisi LKPD. Silakan setiap kelompoknya Bapak minta untuk mengumpulkan ke meja Bapak. Sini, yang sudah beres. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Iya, terima kasih. Ya, nanti LKPD yang sudah kalian isi Bapak nilai, dan nilainya nanti Bapak kasih tahu ke kalian di pertemuan berikutnya. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran kali ini, coba Bapak mau kasih dulu refleksi. Yang bisa menjawab boleh menjawab langsung ya. Sudahkah kalian memahami pengertian sampah dari pelajaran hari ini? Sudah. Jadi sampah itu apa? Barang-barang bekas atau sisa dari bahan-bahan makanan yang kita makan. Kemudian yang kedua, apakah kalian bisa menyebutkan jenis sampah? Sampah itu ada berapa jenis tadi? Ada 3. Sampah apa saja? Organik, anorganik, dan sampah 3B atau B3. Berbahaya, beracun, dan bahan berbahaya dan beracun. Kemudian manfaat sampah tadi sudah diketahui belum? Kalian sudah tahu manfaat sampah? Sampah itu bisa dijadikan kompos, kemudian bisa juga dijadikan hiasan dan barang-barang yang lainnya jika dimanfaatkan dengan baik. Kemudian bahaya dari sampah tadi apa saja? Coba yang masih ingat. Bisa jadi pencemaran lingkungan, penyumbat saluran air, menjadi sumber penyakit kalau dibiarkan begitu saja. Terakhir pertanyaannya, apakah kalian akan mencoba membuat barang-barang berguna dari sampah seperti yang kita pelajari hari ini? Bisa ya? Mau? Nah, kalau kalian kreatif, ya ternyata barang bekas ini bisa kalian buat menjadi barang lain yang kemudian kalau kalian bagus membuatnya itu bisa dijual dan menghasilkan uang. Jadi mulai dari sekarang pilihlah sampah dengan bijak, jangan dibuang sembarangan. Pisahkan yang organik, anorganik, dan barang berbahaya dan beracun supaya sampah tidak menjadi
sumber pencemaran lingkungan hidup manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Baik, kesimpulannya untuk pelajaran hari ini. Pertama, sampah itu jangan dibuang sembarangan. Yang kedua, sampah itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin supaya berguna bagi kehidupan kita. Yang ketiga, jika dibuang sembarangan, maka sampah itu sangat berbahaya. Di antaranya yang tadi bisa menjadi sumber penyakit, mencemari lingkungan, dan bisa mengotori lingkungan tempat tinggal kita. Baik, itulah pelajaran yang kita pelajari untuk hari ini. Selanjutnya, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa silakan dipimpin kembali oleh KM. Sikap berdiri, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Sami'na wa ata'na. Subhanaka Rabbana wa ilaikal masir. Baik anak-anak, itulah yang kita pelajari hari ini. Jangan lupa tetap semangat dan jadilah anak yang baik, anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada orang tua. Insya nanti kita akan bertemu kembali di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.